Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Fi kitabillah, 12 bulan ini telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yauma khalaqas samawati wal ardh, yaitu ketika Allah ciptakan langit dan bumi. Minha arba'atul hurum, ada 4 bulan yang dimuliakan Allah taala. Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan di dalam hadis yang di potongan hadis katakan sanatusna asyara syahrun, dalam setahun ada 12 bulan. Minha arba'atul hurum, ada 4 bulan yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW merinci 4 bulan yang dimaksud. Salah satu mutawaliyatun, ada 3 bulan yang berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Wa Rajabul Mudhar alladzi Jumada wa Sya'ban, dan bulan Rajab antara bulan Jumadal Akhir dan bulan Sya'ban. Jadi 4 bulan yang dimaksud adalah bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Dan kita tahu di tahun Hijrah dimulai dengan bulan Muharram dan diakhiri dengan bulan Zulhijjah. Nah, walaupun ada di antara kaum muslimin yang sampai saat ini juga belum hafal bulan-bulan Hijrah, padahal adalah bulannya kaum muslimin, bulannya umat Islam. Nah, yaitu ada 12 bulan: Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Kalau orang Jawa nyebutnya dengan surah Safar, Mulut, Batul Mulut, Nadil Awal, Nadil Akhir, Rajab, Ruwah, Poso, Syawal, Dzulqa'dah, Besar. Itu orang Jawa. Jadi agak mirip-mirip dengan bulan-bulan Hijrah. Nah, lalu apa yang kita lakukan di bulan-bulan yang dimuliakan Allah ini? Ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa di bulan-bulan yang dimuliakan Allah kita tidak diperbolehkan untuk melakukan kemaksiatan, karena seseorang yang melakukan kemaksiatan di bulan yang dimuliakan Allah itu dosanya besar dan siksanya sangat berat. Tapi sebaliknya, barang siapa yang beramal soleh maka pahalanya sangat besar. Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam kitab tafsirnya dikatakan, beliau mengatakan wa makna hurum, yang dikatakan dengan bulan-bulan yang dimuliakan Allah, bulan yang 4, beliau mengatakan annal maksiata fiha as-saddul iqab. Barang siapa yang berbuat maksiat di bulan-bulan yang dimuliakan Allah ini, yang 4 itu, yaitu ada Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab itu, maka dosanya sangat berat. Wa ta'ala fiha ahsanus sawab, dan barang siapa yang beramal soleh di dalamnya maka pahalanya sangat banyak. Maka termasuk di bulan Muharram ini. Nah, bulan Muharram Hasan Basri mengatakan adalah bulan permulaan di tahun baru. Kemudian bulan Dzulhijjah adalah bulan sebagai penutup di tahun, di akhir tahun. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Ta'ala, dengan masuki tahun baru, ya, tahun baru Hijrah, maka kita diingatkan dengan umur. Dan ternyata tanpa disadari bahwa umur kita ini semakin hari berjalannya waktu, maka umur kita ini dikurangi. Tapi juga, mohon maaf, sedikit sekali orang-orang yang menyadari kalau kehilangan umur. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 47 di akhir ayat, katakan wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun dari tahun-tahun yang kalian hitung. Ada seorang mengatakan bahwa satu hari di sisi Allah di yaumil akhir nanti, satu hari itu adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu di dunia. Dalam hadis dikatakan bahwa jarak antara orang-orang miskin yang beriman dan bertakwa ketika dia masuk surga dengan orang-orang yang kaya yang beriman dan bertakwa, ya, masuk surga yang jaraknya itu adalah setengah hari. Maka dikatakan jaraknya kurang lebih 500 tahun. Masya Allah. Oleh karena itu, di dalam hadis Nabi dikatakan amalu ummati ma baina sittina ila sab'ina wa aqalluhu ma yajidari. Umur umatku antara 60 sampai dengan 70 tahun.
Padahal satu hari di akhirat 1000 tahun menurut perhitungannya di dunia. Jadi kalau kita diberi umur di dunia ini katakanlah 60 tahun sampai 70 tahun, maka di akhirat kira-kira yang terpakai sekitar 1,5 jam. Oleh karena itu, dengan terbatasnya umur ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kita diingatkan dengan sebuah kisah yang dikatakan oleh Basir Al-Haris rahimahumullah. Dia mengatakan marartu bi rajulin minal ubad bil Basrati wa huwa yabki faqultu ma yubkika faqala abki ala ma faratu min umri wa ala yawmin madha min ajli lam yatabayyan fihi amali. Badr mengatakan, aku pernah melewati seorang ahli ibadah yaitu di kota Basrah dan dia sedang menangis, dan aku bertanya kepada seorang ahli ibadah itu, apa yang menyebabkan kamu menangis? Maka ia menjawab, aku menangis karena umur yang luput dariku dan atas hari yang telah berlalu. Ajalku ternyata semakin dekat, tetapi belum jelas juga bagi amalku. Ini seorang ahli ibadah, dia mengatakan seperti itu. Jadi seorang ahli ibadah itu menangis karena menyadari begitu umurnya yang dia miliki, yang dia beri oleh Allah Ta'ala itu sudah terlewatkan, terlewatkan, banyak yang sia-sia, waktunya dan sangat cepat, hari-harinya sangat cepat. Pada dalam hadis Nabi dikatakan 1 tahun terasa 1 bulan, 1 bulan terasa 1 pekan, 1 pekan terasa 1 hari, 1 hari terasa 1 jam, dan 1 jam terasa seperti orang membakar salah satu sehelai pelepah kurma. Nah, Masya Allah. Oleh karena itu, dengan keterbatasan umur dan kita masuki tahun baru ini, mestinya membangun kesadaran dalam diri kita apa yang harus kita lakukan, sehingga jangan sampai hidup kita ini hanya sia-sia. Jangan sampai kita habiskan umur kita hanya sia-sia. Maka hal yang sangat penting yang kita perhatikan, yang pertama adalah mari kita bangun kesolehan di dalam diri kita. Jadilah orang yang soleh, sebagaimana di dalam doa Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau berdoa, wa alhaqna bis-sholihin, ya Allah masukkanlah kami golongan orang-orang yang soleh. Dan Nabi juga berdoa, yaitu dengan doanya, jadikan kami buat tutur yang baik, waj'alni lisanan sidqin fil akhirin, ya Allah jadikan aku buat tutur yang baik, panutan yang baik. Nah, dengan kita menjadi orang yang soleh, maka insya Allah hidup kita ini akan selamat. Nah, untuk menjadi orang yang soleh, nah tentu kita diingatkan ketika kita sholat di dalam doa tasyahud, kita selalu berdoa kepada Allah, assalamu alaina wa ala ibadillah isholihin. Assalamu alaina, semoga keselamatan atas diri kami, wa ala ibadillah isholihin, dan juga kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Nabi menegaskan di dalam sabdanya bahwa barang siapa yang menginginkan doa dari orang-orang yang soleh, maka jadilah orang soleh. Dan doa orang soleh itu hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah sholat. Maka ketika kita sholat, mendoakan diri kita dan juga mendoakan orang lain, dan kita didoakan oleh orang lain. Jadi dalam sholat itu saling mendoakan. Kita didoakan oleh orang-orang soleh seluruh dunia. Maka jadilah orang soleh. Orang soleh yang seperti apa? Orang soleh adalah orang yang tidak pernah melakukan perbuatan dosa. Orang soleh adalah orang yang terjaga dirinya dari perbuatan dosa, baik ucapan maupun perbuatan. Maka orang soleh itu doanya mustajab. Masalah muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Ta'ala. Kemudian kesadaran kita tentang waktu, tentang umur. Yang kedua yang dibawa dalam diri kita adalah jadilah kita orang tua yang baik. Jadilah orang tua yang soleh. Karena orang tua yang soleh ini pengaruhnya bukan untuk diri sendiri saja, tetapi juga untuk keturunan-keturunan selanjutnya, untuk zuriyah kita, keturunan kita. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 82, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma shalihan. Adapun dinding rumah adalah kepunyaan 2 orang anak yatim di kota ini, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedang ayahnya adalah seorang yang soleh. Dan ini
kisah ini di dalam Quran, dia di dalam tafsir katakan bahwa anak yatim yang soleh ini konon dulu ceritanya adalah bahwa kakeknya yang sudah wafat kira-kira 700 tahun yang lampau, dia adalah orang yang soleh, dan karena kesolehan itu bisa menolong dan bisa menjaga kepada keturunannya. Walau alam bisawab. Kemudian yang ketiga yang harus kita dalam diri adalah jadilah pelopor kebaikan. Jadi pelopor kebaikan. Karena seseorang itu akan dikenali karena amalnya. Ketika itu Nabi SAW ditanya, Ayyun nasi khairun ya Rasulullah, siapa orang yang paling baik ya Rasulullah? Maka Rasul mengatakan, man tola amaluhu wa hasuna amaluhu. Itu seseorang yang diberikan umur panjang dan diberi umur panjang dan amalnya baik. Kemudian seseorang itu bertanya lagi pada Rasulullah, fa'ayyun nasi sarun ya Rasulullah, siapa orang yang paling buruk? Kemudian Rasulullah menjawab, man tola amaluhu wa sana amaluhu, yaitu seseorang yang diberi umur panjang tapi amalnya jelek, amalnya buruk. Nah, maka seseorang itu dikenal adalah karena amalnya, karena kebaikannya. Oleh karena itu jadilah pelopor kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, man sana sunnatan hasanatan fa'umila biha ba'dahu kana lahu ajruhu wa mislu ujurihim min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'an. Pada siapa melakukan suatu amalan kebaikan lalu diamalkan oleh orang sesudahnya, maka akan dicatat baginya ganjaran semisal ganjaran orang yang mengikutinya, dan sedikit pun tidak akan mengurangi ganjaran mereka yang beroleh. Artinya seseorang yang melakukan kebaikan dan orang melihat, bukan orang itu ikut-ikut, maka ketika melakukan kebaikan dapat pahala, ditambah pahala orang yang ikut-ikut. Nah, karena itu jadilah orang yang selalu menjadi pelopor kebaikan. Yang terakhir, jadilah seseorang yang selalu beramal kebaikan, dan amal itu manfaatnya sangat luas dan bisa diteruskan oleh orang lain. Sebagaimana di dalam sabda Nabi SAW, inna mimma yalhaqu mu'mina min amalihi wa hasanatihi wa ba'da mautihi ilman 'allamahu wa nasarahu wa waladan shalihan tarakahu wa mushafan warasahu aw masjidan banahu aw baitan libani syabi banahu aw nahra zajrahu aw sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi yalhaquhu min ba'di mautihi. Sesungguhnya yang didapati oleh orang yang beriman dari amalan dan kebaikan yang ia lakukan setelah ia mati adalah, artinya amal-amal itu akan didapati oleh orang-orang yang beriman setelah wafatnya, setelah meninggalnya. Yang pertama, ilmu amal yang akan datang itu adalah ilmu yang diajarkan dan disebarkan. Yang kedua, anak soleh yang ia tinggalkan. Yang ketiga, mushaf Al-Quran yang diwariskan. Yang keempat, masjid yang ia bangun, yaitu seseorang yang ikut berkontribusi, ikut peduli untuk membangun masjid dengan memberikan iuran seberapapun, berinfak seberapapun. Nah, kemudian yang keempat adalah rumah bagi musafir, menyediakan rumah untuk para musafir yang putus perjalanan, atau menyediakan rumah untuk para orang-orang yang atau anak remaja atau pemuda yang sedang menempuh studi di tempat ini, kemudian dia membutuhkan pertolongan. Nah, ini. Yang keenam adalah seseorang yang mengalirkan air, artinya yang peduli lingkungan, ada parit, ada selokan, ada sungai, dan ketika airnya tidak lancar kemudian dibikin jadi lancar sehingga memberikan maslahat bagi orang banyak. Kemudian yang tujuh adalah sedekah yang dia keluarkan dari harta ketika ia sehat dan hidup. Nah, semua itu akan dikaitkan dengannya setelah ia mati. Artinya amal-amal itu akan menjumpai seseorang yang melakukannya setelah wafatnya. Walau alam bisawab. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa menggunakan kesempatan hidupnya dengan memakmurkan hidupnya dengan beramal soleh. Semoga Allah selalu memudahkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم أعنا على ذكرك وصدرك وحسن عبادتك برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا نسيتكم على الصلاة